Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Setelah berdoa di grup, yuk sekarang kita masuk ke pembelajaran tematik. Buku tema 1, subtema 3 di pembelajaran kedua. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, bulan ini insya Allah kita memasuki bulan tahun baru Hijriyah atau 1 Muharram. Nah, ada cerita nih teman-teman dari kelasnya Kakak Salman. Kakak Salman ceritanya akan mengadakan santunan terhadap anak yatim. Lalu Bu Guru meminta tolong kepada Salman untuk memberitahukan kepada Bu Guru mengenai sumbangan untuk acara tersebut. Lalu disebutkan jumlah-jumlahnya kepada Ibu Guru. Teman-teman, kenapa sih kita harus berbagi seperti yang Kakak Salman lakukan dengan teman-temannya di kelas? Tahu nggak? Allah memerintahkan kita untuk berinfak atau berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-4 Allah menyebutkan bahwa kita harus berbagi. Karena itu sebagai muslim kita seharusnya sudah terbiasa berbagi ya dengan mereka yang membutuhkan. Allah telah menjamin bahwa jumlah harta kita akan bertambah jika kita rajin berinfak atau bersedekah. Nah, pasti teman-teman di rumah anak-anak yang rajin berinfak, berbagi dan bersedekah ya. Karena akan Allah berikan pahala yang banyak sekali bagi siapa mereka yang banyak berinfak atau bersedekah. Nah, hari ini siapa ayo yang sudah berinfak? Baik, selain berbagi, seperti yang disampaikan Bu Guru saat minta sesuatu kepada Salman dengan mengucapkan kata tolong. Nah, sama seperti teman-teman ya, jika meminta sesuatu atau membutuhkan bantuan, kita bisa sampaikan kepada orang yang kita butuhi bantuannya dengan mengucapkan kata tolong, dan sesudahnya kita ucapkan terima kasih. Maka dengan begitu kita sudah menjadi anak yang hebat karena sudah menyampaikan dengan kata-kata yang baik. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu berhitung dengan cara susun panjang atau cara panjang dan susun pendek atau cara pendek. Ayo kita mulai. Kali ini kita akan memulai materi mengenai penjumlahan bersusun cara panjang dan cara pendek seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Jadi kita memiliki dua cara dalam menghitung penjumlahan, yaitu cara panjang dan cara pendek. Bagaimana sih caranya? Nah, kita masuk ke tema 1, subtema 3, siswa kelas 2 SD. Yuk kita mulai belajar. Yuk kita simak cerita dari sekolah Udin. Ada siswa di sekolah Udin cukup banyak teman-teman. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, dari cerita tersebut ada pertanyaannya anak-anak. Kita lihat ya, jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Di sini ada kata jumlah. Jika ada pertanyaan jumlah, maka kita harus menambahkan. Supaya kita mengetahui jumlah siswa di sekolah Udin, maka kita harus menjumlahkan, yakni siswa laki-laki yang sebanyak 125 dan siswa perempuan sebanyak 117. Nah teman-teman, ada dua cara untuk menambahkannya, yakni dengan cara panjang atau dengan cara pendek. Terlebih dahulu kita pelajari cara yang panjang ya teman-teman.
125 ditambah 117. Untuk cara panjang ini kita akan memisahkan antara nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan ya. Kita sudah pelajari kemarin ada angka 125. Jika kita pisahkan ratusan dari nilai tempat ratusannya adalah 1 sehingga menjadi 100. Untuk nilai tempat puluhannya adalah 2 sehingga kita tuliskan 20 dan untuk satuannya adalah 5. Ya, di sini ada tanda tambah yang berarti 100 tambah 20 tambah 5. Hasilnya sama dengan 125. Kemudian angka 117. Banyak adalah angka 1 jadi 100 untuk puluhannya, juga angka 1 sehingga menjadi 10 dan satuannya adalah angka 7. Kita tuliskan 100 tambah 10 tambah 7. Nah, sekarang yuk mari kita jumlahkan. 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12. 20 ditambah 10 hasilnya 30. Dan 100 ditambah 100 adalah 200. Baik, di sini kita akan menambahkan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini bukan satuan karena 12, sehingga kita harus pisahkan ya teman-teman antara puluhan dan satuannya. Angka 12 di sini puluhannya yakni adalah 10, betul, atau angka 1 puluhan menjadi 10 dan satuannya adalah 2. Mari kita pisahkan. Lalu ditambah 30 dan 200-nya juga tetap. Sekarang kita akan menjumlahkan untuk satuannya ya. Tetap kita tuliskan 2. Lalu untuk puluhannya kita jumlahkan ya, 30 ditambah 10 maka hasilnya adalah 40. Lalu 200. Jadi hasilnya 200 tambah 40 tambah 2 yaitu 242. Ini merupakan cara panjang. Mudah sekali ya anak-anak. Sekarang yuk kita coba ke soal selanjutnya. Kita pisahkan dulu ya. Di soal pertama ada angka 267 dan 129. Kita pisahkan ratusannya, puluhan, dan satuannya ya teman-teman. Jadi 200 ditambah 60 ditambah 7. 129 kita bisa menjadi 100 ditambah 20 dan ditambah 9. Mari kita jumlahkan satuan ditambah dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan ditambah dengan ratusan. 7 ditambah 9 hasilnya 16, sedangkan 60 tambah 20 hasilnya 80 dan 200 ditambah 100 yakni 300. Nah, sekarang kita akan memisahkan antara puluhan dan satuannya ya anak-anak. Kita pisahkan satuannya adalah 6 dan puluhannya adalah 10. Kemudian 80 kita tulis tetap. Untuk 300 juga kita tulis tetap. Kemudian kita tulis kembali untuk menjumlahkan puluhannya. Satuannya tetap kita tuliskan 6. Puluhannya kita tuliskan 80 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 90. Dan lainnya, lalu untuk ratusannya yakni 300. Maka hasilnya yang terakhir kita tinggal jumlahkan antara ratusan, puluhan, dan satuannya, yaitu 300 dengan 90 dan 6. Maka hasilnya adalah 396. Bagaimana? Mudah kan ya teman-teman ya? Sekarang kita masuk ke belajar menghitung dengan jumlah siswa di sekolah Udin dengan menjumlahkan bersusun pendek atau dengan cara pendek. Mari kita tuliskan angkanya yuk. Di sini ada angka 125 ditambah dengan angka 117.
Ini cara menuliskannya ya anak-anak. Lalu kita jumlahkan. Mulai dari nilai satuan 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 12. Ya, 2. Di bawah ini kita hanya menuliskan satuannya yakni 2 ya teman-teman. Untuk puluhannya kita simpan, kita tuliskan di atas sehingga sama dengan nilai tempat puluhan. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 4. Maka kita tuliskan 1 tambah 2 tambah 1 yakni 4. Dan yang terakhir adalah 1 ditambah 1, yaitu hasilnya 2. Maka 125 ditambah 117 hasilnya adalah 242. Jadi teman-teman, jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. Nah, sekarang contoh penjumlahan bersusun pendek atau cara pendek yang kedua, yakni 475 ditambah 254. Kita jumlahkan dari yang belakang ya, atau satuannya adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu 7 ditambah 5 hasilnya 12, maka kita tulis 2, lalu satunya kita simpan di atas ya. Jadi sekarang 1 tambah 4 tambah 2, maka hasilnya 729. Kita lanjutkan yuk ke contoh selanjutnya, ke contoh berikutnya. Pasti sudah paham ya, insya Allah paham ya teman-teman, karena mudah. Berikutnya adalah 325 ditambah 285. Kita jumlahkan mulai dari satuannya lagi ya. Ya, 5 ditambah 5 berapa? 10. Nah, satuannya kita tulis adalah 0, maka puluhannya adalah 1, kita taruh di atas kembali. Maka 1 ditambah 2 ditambah 8 sama dengan atau jadi berapa? Ya, hasilnya 11 seperti tadi. Puluhannya kita tulis 1, satuannya juga 1. Kita simpan di atas ya. Jadi, untuk terakhir atau ratusannya adalah 1 ditambah 3 ditambah 2. Berapa hasilnya? Yaitu 6. Kita tuliskan berarti angka ratusannya adalah 6. Maka 325 ditambah 285 hasilnya adalah 610. Demikian teman-teman pembelajaran hari ini. Masya Allah, tetap semangat, rajin belajar. Jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.